Eh, Halo Bapak Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan saya Yohanes Alexander Tedi Bramantio. Saya mahasiswa BINUS Online jurusan Manajemen Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah saya kerjakan dengan judul Implementasi Nilai Pancasila dalam Upaya Penanggulangan Stunting untuk Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera di Indonesia. Proyek ini merupakan bagian dari ujian mata kuliah Pancasila, di mana saya dan teman-teman kelompok saya berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks nyata, khususnya dalam upaya mengatasi masalah stunting di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Baik, saya izin untuk mulai presentasinya sebentar. Baik, ini judul untuk proposal yang sudah saya dan kelompok saya ajukan sebelumnya, yaitu implementasi nilai Pancasila dalam upaya penanggulangan stunting untuk mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera di Indonesia. Dimulai dari latar belakang masalah dulu. Stunting sebagai masalah kesehatan yang serius. Di sini saya sudah rangkum, yaitu eh, stunting memang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Kemudian ada data prevalensi stunting di Indonesia memang masih tinggi. Pada tahun 2023 ada di angka 21,5%. Kemudian ada faktor penyebab stunting seperti kurangnya asupan gizi, kemudian pola asuh yang kurang tepat, dan akses pelayanan kesehatan yang tidak merata. Dan judul proposal ini juga relevansi dengan tujuan SDG nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan gizi. Kemudian masuk ke bagian rumusan masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, mengapa angka stunting masih tinggi di Indonesia meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan angka stunting di Indonesia masih tinggi? Dan ketiga, bagaimana cara mengatasi stunting dan apa hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila? Kemudian, berikut hasil temuan di lapangan. Faktor utama penyebab stunting. Eh, yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dan ketiga, kondisi ekonomi yang rendah. Ada beberapa temuan lain juga seperti program pemerintah, pemberian makanan tambahan yang belum sepenuhnya efektif dan merata, dan kemudian partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan stunting yang juga masih rendah. Kemudian ini adalah solusi yang ditawarkan, ada 4 poin. Yang pertama yaitu peningkatan edukasi gizi, bisa dengan penyuluhan melalui posyandu dan media sosial, kemudian juga pelatihan kader kesehatan lokal. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Nah, contohnya pelibatan tokoh masyarakat dalam kampanye penjagaan stunting dan program makanan bergizi dengan berbasis bahan lokal. Poin ketiga, kolaborasi antar sektor. Contohnya bisa dengan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dan peningkatan akses kesehatan di daerah-daerah terpencil. Poin keempat, peningkatan infrastruktur sanitasi. Nah, contohnya dengan pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi. Kemudian ini adalah refleksi pribadi dalam pembuatan proposal kemarin. Dari saya pribadi memang menyadari kompleksitas masalah stunting dan pentingnya kolaborasi di lintas sektor. Kemudian nilai Pancasila juga sebagai landasan solusi holistik. Baik, kesimpulannya
Stunting adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi, dan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan stunting sendiri, dan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Kurang lebih berikut presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan salah-salah kata. Terima kasih.